Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel aku di Mie Instan. Dan kali ini saya punya sebuah SSD yang baru saja aku klaim garansinya kemarin. Ya, SSD 128 GB miliknya Bulldozer. Ini bukan soal merek yang kita bahas, tapi tentang size-nya guys ya. Size 128 sekarang bisa apa guys? Hah? SSD 128 sekarang apa kemampuannya? Sekarang mau tahun 2022, mungkin kalian sekarang lihat video ini sudah tahun 2022 atau 2022 atau 2023 mungkin. SSD ukuran 128 itu apa kemampuannya guys? Kita bisa maksimalkan SSD 128 ini buat apa guys? Apakah kita bisa bermain game di dalamnya? Atau performa gamenya bisa lancar dengan ukuran size seperti ini? Apa ada perbedaan gitu guys? So langsung saya mau coba saja SSD 128 ini kita pakai di PC guys. Kita maksimalkan kemampuannya. Seperti apa kondisi PC kita jika memiliki SSD ukuran 128 ini. Atau apakah SSD 128 ini masih worth it kita beli untuk sekarang ini guys. Karena sekarang SSD sudah ada yang 1 tera ya, tapi harganya mahal. Oke, ini aku udah lepas SSD saya di PC yang 256 dari Adata. Sekarang aku udah pakai yang 128 dari Bulldozer. Oke, sekarang tinggal sudah pasang seperti ini ya. Gimana sih nanti jatuh ya? Digajar sini saja. Nah, nice. Oke kan, nggak terlepas kan. Nah, sekarang kita tinggal nyalakan PC-nya. Pertama-tama kita bootable dulu pakai Windows 10 guys ya. Saya install dulu Windows 10. Boom, kita sudah masuk di Windows 10 nya. Kita tinggal next, install now, menunggu ya, just waiting, menunggu bootable-nya berjalan dengan lancar. Atau kita skip saja setelah Windows 10 nya setelah selesai diinstal guys. Oke, nah ini saya sudah selesai menginstal Windows 10 nya. So ini masih kosong, ini baru, ini fresh ya. Sini sisa partisi dari 128 tinggal 105 GB. Tinggal 105 guys ya. 105 GB. Nah, sekarang karena ini sudah terkoneksi langsung dengan internet, ini Windows update-nya sudah aktif ya guys ya. Langsung kita mengupdate Windows ya. Kita mengupdate dia punya driver card dan lain-lain. Oke, di sini ada Windows Update, kita update dulu. Kita update untuk versi terbaru guys ya. Nah, ini dia proses update-nya guys ya. Nah, ini cukup lama ya guys ya. Ini banyak sih yang di-update nih. Kita lihat ada untuk Nvidia display dan tentu saja lain-lain ya. Security macam-macam lah. Sini banyak untuk Windows 10. Oke, ini biarkan dia mengupdate dulu. Terus software apa lagi yang akan kita install di sini guys ya? Kita buka Internet Explorer-nya, kita buka Google. Biasanya saya akan ambil Google Chrome guys ya. Google Chrome, Google Translate, Google Chrome. Saya lebih suka Google Chrome guys, walaupun banyak makan memori, tapi aku suka Google Chrome. Unduh Google Chrome sekarang. Kita unduh, download Google Chrome. Oke, kita run Google Chrome-nya. Oke, saya akan ambil lagi Mozilla Firefox ya. Tidak cukup cuma satu browser, kita ambil Mozilla Firefox.
Apa adalah? Aduh. Download Mozilla Firefox ya, kita download Mozilla Firefox. Ya, jangan cuma satu browser, kita pakai dua ya, Mozilla Firefox dan Google Chrome. Ya ini website sungguhannya Pak. Mozilla.org, Mozilla Firefox. Ya apa sih? Download for 64 bit. Sama aja nih. Nah ini. Oke, Mozilla Firefox terinstall, Google Chrome terinstall, pengupdatean driver menginstal juga ya. Kita tunggu sampai selesai semua, terus kita lihat size memorinya sisanya berapa guys. Oke guys, di sini aku sudah install semuanya. Windows termasuk, Windows update-nya sudah selesai. Terus di sini aku cuma install dua browser ya, Firefox dan Google Chrome. Untuk aplikasi lainnya belum. Terus untuk device manager semua sudah oke. Tidak lagi yang tanda seru, tidak lagi yang masih belum terinstall drivernya. Sound semua sudah. Untuk graphic card sudah juga aku install. Jadi aku pakai graphic card Nvidia GeForce GTX 750 2 GB. Nah, sekarang kita ke partisi SSD-nya, guys. Di sini SSD yang gunakan tadinya 128, sekarang sisa free-nya 101 GB. 101 GB, guys ya. Jadi dia sisanya 101 GB. Nah, itu hanya menginstal Firefox dan beberapa updatean yang lain seperti installan drivernya, VGA card. Nah cuma itu, jadi dari 128 tinggal 101 GB, anggaplah 100 GB, sisanya 100 GB guys. Nah untuk instalan selanjutnya itu tergantung PC ini kita akan bawa kemana guys. Misalkan kalau cuma sekedar PC Office ya, kalau sekedar Office saya pikir ini cukup guys, cuma satu partisi aja ini sudah cukup. Karena kalau kita gunakan untuk di kantor hanya sekedar untuk mengetik-ngetik, yang software yang kita butuhkan paling cuma Microsoft Word. Jadi kalau Microsoft Word ini worth it ya, kita langsung install di drive C nya, terus install pemutar musik mungkin untuk mendengarkan musik sambil bekerja, terus menginstal game. Mungkin gamenya juga terlalu berat kalau game-game Office yang kita gunakan di kantor, tergantung kantornya itu kantor apa. Kalau kantor-kantor administrasi ya paling game yang kalian mainkan mungkin sekitar Zuma atau Onet mungkin ya, paling game-game kecil seperti itu. Jadi untuk Office saya pikir SSD 128 ini cukup punya tempat ya guys ya, cukup bisa memberikan sedikit space. Dan soal file lain, misalkan mau dengarkan musik paling tinggal buka browser, tinggal buka YouTube, dengar musik di YouTube. Terus kalau menonton film tinggal buka LK2 ya, itulah tinggal buka movie streaming ya, dan pasti sudah seperti itu selesai. Dengar musik tinggal buka ini, bisa dengar musik semua di sini ada. Tidak perlu mendownload musik. Kalau sambil Office sambil bekerja ya, sambil ngetik-ngetik mendengar musik juga bisa. Terus mau nonton film ya tinggal tekan LK4 ya, itulah untuk nonton musik untuk nonton film. Jadi untuk PC yang digunakan untuk seputar pekerjaan kantor SSD 128 ini saya pikir cocok ya guys ya, match, istilahnya sudah cukup lah gitu. Seandainya kalau misalkan dia mau tambahin space hard disk, mungkin sebenarnya cuma beli flash guys, tinggal colok flash. Setelah colok flash mungkin disitu semua filenya. Lagian kalau untuk mengetik-ngetik file sebesar apapun itu tidak mungkin sampai menutupi 100 GB guys, file dokumen. Oke, sekarang kita ke arah berikutnya, kita ke game. Nah kalau untuk gaming di sini saya tambahin beberapa installan yang paling penting di game itu. Pertama DirectX nya tentu saja yang terbaru, kemudian Microsoft Visual CC Plus 2015, dan kalau ada update yang terbaru Microsoft Visualnya ini tentu harus sering diupdate ya guys ya.
Nah seperti itu. Nanti ntar kita lihat, saya akan coba menginstal semua keperluan apa yang digunakan untuk gaming dan editing ya, kira-kira seperti itulah. Nanti kita coba yang kalau sudah pasti. Kalau untuk gaming ya kira-kira pasti sudah bisa lah untuk mengedit video. Nah berikutnya di sini aku sudah selesai menginstal beberapa aplikasi yang kecil ya, seperti Firefox, Google Chrome, OBS Studio, uTorrent, terus Bandcamp, IDM. Nah ini baru selesai aku download guys ya, baru selesai install semua aplikasi yang tidak cukup besar, yang biasa saja, yang kecil, untuk yang umum digunakan pada PC ya guys ya. Dan sisa memori di SSD sini yang tadinya 128 sekarang tinggal 94 megabit guys. Gigabyte, sorry salah. Sisa 94 gigabyte. Tentu saja kalau untuk menginstal software yang berat seperti game mungkin itu tidak akan mungkin kita install di SSD, sudah pasti kita alihkan di D. Nah di sini ada install untuk game, software, file-file yang lain. Tentu saja untuk di SSD sebaiknya kita install saja software yang kecil ya, bisa seperti Office Word, Microsoft Office ya, bisa pakai Microsoft Office, terus Adobe Premiere masih bisa. Sini kalian selipkan Adobe Premiere atau aplikasi untuk editing ya, itu masih bisa. 1 atau 2 aplikasi editing itu masih bisa di SSD 128 ini, masih cukup. Tapi untuk menginstal game, saran saya langsung pindahkan saja di drive selanjutnya atau di drive D. Oke, seperti itu saja ulasan SSD 128-nya. Bagaimana menurut kalian? Apakah SSD 128 itu masih worth it kalian untuk gunakan? Tapi kalau untuk saya sendiri, sebenarnya tergantung kebutuhan kalian ya. Kalau kebutuhan kalian itu untuk sekedar office atau kerjaan biasa, itu masih bisa sih, masih bisa. Oke, sampai di videonya. Jangan lupa like, komen, dan pakai SSD yang 500 GB. Saran saya pakai 500 GB aja, karena kita tidak tahu kita akan install aplikasi apa saja nanti.